Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, yang kami hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3 PEDI UIN Mataram, yang kami hormati narasumber diskusi rutin dosen pada hari ini Bapak Haji Putu Sugiarto, beliau adalah Direktur Utama Bank NTB Syariah, yang kami hormati seluruh tim dari Bank NTB Syariah, yang kami hormati Kepala dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Pariwisata Syariah, yang kami hormati Kepala dan Sekretaris Bagian Akademik dan PEDI UIN Mataram, dan yang kami hormati Ibu dan Bapak dosen dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas segala nikmat serta karunia-Nya, serta tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka halal bihalal yang dirangkai dengan diskusi rutin dosen integrasi keilmuan PEDI UIN Mataram dengan tema Bank Syariah dan isu pembangunan regional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar semakin berkahnya acara hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan oleh Dekan PEDI UIN Mataram kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Amin Aziz MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu kita, narasumber kita, Bapak Direktur Utama NTB Syariah, para direktur, ada komisaris independen, para wakil dekan, para Bapak Ibu seluruh dosen PEDI yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dapat menghadiri acara diskusi rutin ilmiah dosen PEDI Mataram. Mudah-mudahan agenda kita hari ini akan berjalan lancar dan menghasilkan suatu hal yang bermakna baik untuk pengembangan akademik maupun pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Salawat serta salam tidak lupa marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya yang terbaik dan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami sampaikan salam Bapak Pimpinan. Seharusnya Bapak Rektor berkenan hadir pada kesempatan hari ini dalam acara halal bihalal sekaligus diskusi ilmiah ini. Cuma karena ternyata beliau masih berada di luar kota, beliau titip salam kepada kita semua, tidak bisa menghadiri acara. Dikawali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu beliau memberikan kepada kami, karena sekaligus ini juga merupakan acara fakultas,
Tentu pertama-tama kami menyampaikan masih dalam suasana Lebaran. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan lancar, dan di akhir puasa kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa kita yang telah lewat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pimpinan universitas dan juga fakultas, tentu kami tidak lupa memohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu dosen, karyawan. Barangkali selama kita berkomunikasi 1 tahun terakhir ini ada hal yang kurang berkenan, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga Bapak Ibu sekalian, kalau ada maaf sebelum minta maaf pun sudah kami maafkan semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Pak Direktur, acara hari ini sebenarnya merupakan rangkaian rutin. Jadi kami di fakultas itu punya tradisi akademik untuk mencoba berdiskusi, mencari inspirasi, dan juga mencari pola bentuk pengembangan. Baik itu pengembangan untuk fakultas, pengembangan untuk kader dosen, dan juga bagaimana kita bisa berkontribusi di tengah masyarakat ini. Kami dari 3 program studi, baik itu ekonomi syariah, perbankan syariah maupun pariwisata syariah. Nah ini tentu menjadi aset sumber daya yang luar biasa, dan mudah-mudahan mereka bisa berkiprah nantinya di masyarakat sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki itu. Dalam konteks itu kami sudah mencoba menjalin kerjasama dengan Muamalah Institute, merupakan lembaga sayap dari Bank Muamalah di Jakarta yang berkonsentrasi untuk sharing knowledge dan juga pelatihan dan pengembangan untuk SPM di bidang keuangan, manajemen dan perbankan. Kita menggandeng Muamalah di situ juga tidak sendiri. DSN Pusat, DSN MUI Institute itu punya semacam lembaga pengembangan juga, namanya DSN Institute. Kebetulan ketuanya itu adalah adik kelas saya dulu waktu di madrasah. Jadi kita ingin kembangkan itu juga, sehingga nanti fakultas ini selain kita melaksanakan fungsi pembelajaran, pendidikan dan pengajaran, kita juga ingin punya bisa melatih lebih lanjut alumni kita maupun teman-teman yang sudah bekerja di dunia perbankan saat ini berkaitan skillnya. Dan itu kita mengharapkan lembaga profesi yang kita canangkan ini bisa segera terrealisir dan segera kita bisa tindak lanjuti dengan kegiatan yang lebih lanjut untuk lebih menyiapkan SDM kita pada saatnya nanti. Nah, kemudian yang terakhir, kita patut berbangga bahwa data dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNIKS), perkembangan kita secara nasional mengalami pertumbuhan luar biasa, terutama 4 tahun terakhir ini. Ranking kita dalam bidang ekonomi berbagai aspeknya, dalam bidang finansial, dalam bidang halal food, dalam bidang fashion dan sebagainya mengalami peningkatan. Dari yang dulu ranking 8, 6 dan kemudian kita sudah masuk pada ranking 4. Ini pertumbuhan yang sangat luar biasa, harus kita hargai. Nah, barangkali nanti ke depan kita punya strategi, punya konsep, punya role model yang bisa dikembangkan di daerah kita. Karena UMKM kita masih sangat perlu disupport, Beberapa waktu yang lalu kami diskusi dengan pihak Bank Indonesia. Alhamdulillah luar biasa, ternyata ekspor terakhir ini dari NTB itu luar biasa. Beberapa produk yang sementara ini dianggap kurang kompetitif, ternyata setelah ada kontak dengan beberapa negara importer, ada kontak, ternyata bagus juga. Misalnya tentang wallet itu luar biasa, mandiri. Kemudian ada beberapa yang lain yang kemarin disampaikan. Nah, tentu mereka membutuhkan skill lebih lanjut, membutuhkan usaha lebih mengembangkan lagi dan seterusnya. Nah, ini merupakan lahan besar
bagi kita selaku akademisi untuk riset, untuk pengabdian, dan juga bagi perbankan tentunya untuk bisa mensupport agar UMKM kita bisa berkembang lebih jauh. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan secara umum saja sebagai pengantar diskusi pada hari ini. Sekali lagi kami mengharapkan mudah-mudahan kehadiran Mbak Dirut beserta rombongan dan juga presentasi yang akan beliau sampaikan nanti bisa menambah wawasan kita, sekaligus kita bisa menemukan alternatif-alternatif, bisa menemukan perspektif-perspektif baru agar tugas kita, fungsi kita sebagai khalifatullah fil ardh, fungsi kita secara akademisi dan juga fungsi kita sebagai abdi masyarakat ini bisa berhasil dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita pada hari ini. Dan untuk barokahnya kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama buka bersama dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa. Kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Musliun MAD untuk memimpin doa. حمد المستغفرين بالأسحار حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك نثبتنا كما أثنيت على نفسك ولك الحمد أنت الرضا ولك الحمد وقدر نبي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فقهنا في الدين. There is no difference between konvensional and syariah. Mungkin ini yang sedang kami diskusikan dengan Pak Komisaris atau Komisi Muslimun, dan beliau menyarankan tolong hadirkan komisaris utama kami atau direktur utama kami untuk menjawab yang menjadi kegelisahan masyarakat ini. Mungkin ini sebagai pemantik awal Pak Dirut diskusi kita, terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya menerima ibu-ibu yang banyak komen, yang banyak kritik. Kenapa kurang dan lebihnya, tapi biasanya banyak kurangnya. Terkait dalam materi bukan materi debat sosial dan umum. Itu sebagai pemantik diskusi kita hari ini. Kami silakan dan kami perkenalkan juga Zat Kasih Hadi Sugardi, moderator hari ini adalah salah satu karyawan di Bank NTB Syariah, dan beliau adalah alumni kedua jurusan ekonomi syariah. Masih zaman sekarang ya kan dia? Jadi alumni kedua 2004 buka prodi ekonomi syariah, 2005 Gadi mulai kuliah. Jadi demikian Bapak Ibu sebagai teman diskusi kita hari ini. Selamat datang di Nurul Wajah Nurul Harani. Iya. Selanjutnya kami persilakan pada moderator untuk melanjutkan. Terima kasih Bapak Profesor Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Haji Kuku Raharjo, Direktur Utama PT Bank Indonesia Syariah. Yang kami muliakan Bapak Haji Usman, Direktur Pembiayaan. Yang kami muliakan Bapak Haji Nur Hadi, Direktur Dana dan Jasa. Yang kami muliakan Bapak Komisaris PT Bank Indonesia Syariah, Bapak Dr. Muslim. Yang kami muliakan Bapak GM dan DGM PT Bank Indonesia Syariah. Dan yang kami muliakan Bapak Dekan Fakultas PB, Bapak Dr. Amir Aziz. Yang kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, wakil dekan 1, 2, dan 3. Yang kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen yang kami muliakan, hadirin hadirat
seluruhnya. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, senang sekali rasanya perkenalkan saya Gandhi dari Divisi Komersial PT Bank Syariah dan alumni serta mahasiswa pasca UIN sarjana. Kemudian untuk saya sampaikan di sini akan memandu sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, di sesi diskusi kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dengan tema Bank Syariah dan isu pembangunan regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai ilustrasi, permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan daerah merupakan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat ini yang disajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan. Nah, potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum digunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas dan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Provinsi NTB adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cakupan masalah yang luas. Permasalahan cenderung meningkat di masa mendatang dan berdampak negatif. Yang ketiga, memerlukan upaya penanganan yang konsisten serta sinergitas berbagai pihak. Dan yang keempat, peran perbankan syariah di dalam mendukung pembangunan regional NTB. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang pakar praktisi di bidang perbankan sejak tahun 1992 di Bank BNI, selanjutnya memiliki karir di BNI Syariah dari tahun 2011 sampai dengan 2017 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Bisnis. Pada bulan Agustus 2018 resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank NTB Syariah sampai dengan saat ini. Prestasi membanggakan ditorehkan Bank NTB Syariah karena berhasil mendapatkan penghargaan dalam ajang Provinsi Top BUMD Awards 2020. Bank NTB Syariah memperoleh 3 penghargaan sekaligus. Ketiga penghargaan itu antara lain, yang pertama adalah Top Pembina BUMD 2020 kepada Bapak Gubernur Dr. Haji Zulkifli Finansah. Kedua, Top BUMD Award 2020 mendapatkan bintang 4 pada Bank NTB Syariah. Dan yang ketiga, Top CEO BUMD 2020 untuk Direktur Utama PT Bank NTB Syariah. Hadirin sekalian, selain itu, mengutip dari laman website www.dsndirektur.com bahwa Bank NTB Syariah masuk dalam ranking 80 bank Islam dunia tahun 2020 di dunia dan menempati posisi di ranking 42 bank Islam terkuat di dunia. Saat ini Bank NTB masuk dalam kelompok bank umum kegiatan buku 2 dengan aset di bawah 10 triliun. Di mana Bank NTB Syariah meraih predikat sangat bagus. Sampai dengan Februari, aset Bank NTB Syariah tercatat 11,3 triliun, tumbuh dari Desember 2020 sebesar 10,2 triliun. Untuk pembiayaan 6,55 triliun, juga mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, langsung saja kita sambut dengan meriah dan tepuk tangan untuk Bapak Direktur PT Utama Bank NTB Syariah Haji Kuku Raharjo. Baik, karena pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti sesi pertama narasumber akan memaparkan materinya kurang lebih 30 menit. Kemudian sesi kedua akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber dan seluruh audiens. Untuk itu waktu dan tempat disilakan kepada Bapak Direktur Utama untuk memaparkan materi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli la ilaha wa bisani. Alhamdulillah, bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan perkenannya kami dari Bank NTB Syariah dapat diberikan kesempatan untuk bersilaturahim wabil khusus dengan rekan-rekan akademisi dari UIN Mataram. Salawat dan salam senantiasa tercurah dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini dapat memberikan kebijakan untuk istiqomah mengikuti apa yang diwariskan oleh Rasulullah berupa Al-Quran dan Sunnah. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, yang kami hormati seluruh akademisi PEDI UIN Mataram yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati rekan-rekan direksi dan juga rekan-rekan dari Bank NTB Syariah yang juga hadir pada pertemuan pagi hari ini. Sebagai ucapan di awal kami mohon izin atas nama pribadi dan juga mewakili lembaga Bank NTB Syariah, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu dan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Kedua, atas nama pribadi dan juga manajemen, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PEDI UIN Mataram untuk mengundang kami sebagai narasumber dalam pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini dapat menjadi salah satu titik balik perkembangan keuangan syariah yang ada di NTB. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya keuangan syariah ini sudah ada sejak zamannya Rasulullah. Kalau di Indonesia, perkembangan dari keuangan syariah ini sudah ada sekitar tahun 75 dengan adanya implementasi oleh salah satu koperasi yang berlandaskan kepada keuangan syariah. Di tahun 1988 ada inisiasi dari pemerintah untuk mendirikan salah satu bank syariah di Indonesia yang akhirnya pada tahun sekitar 90 awal berdirilah Bank Muamalat sebagai salah satu pencetus cikal bakal berdirinya lembaga keuangan syariah bank di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, di tahun-tahun selanjutnya banyak dari bank-bank pemerintah yang akhirnya menginisiasi berdirinya UUS. Di tahun 94 berdirilah sebagai cikal bakalnya salah satu bank syariah di Indonesia. Kemudian di tahun 2000 salah satu bank pemerintah mendirikan UUS, diikuti 92 dirinya UUS, sehingga hampir seluruh dari bank pemerintah saat ini sudah memiliki UUS atau BUS, di mana pada tanggal 1 Februari yang lalu 3 dari 4 anak perusahaan bank pemerintah menjadi satu dilebur menjadi Bank Syariah Indonesia. Saya tergelitik ketika tadi ada satu ungkapan yang disampaikan sebelum acara ini dimulai,
yaitu masih berkembangnya persepsi di masyarakat bahwa bank konvensional ini sama, atau bank syariah ini sama dengan bank konvensional. Mudah-mudahan bapak-bapak juga termasuk salah satu yang tidak memiliki pemahaman ini, karena saya khawatir kalau kita memiliki pemahaman ini, mungkin kita sama dengan kaum jahiliyah dulu. Ketika Al-Quran diturunkan, ketika surat Al-Baqarah 275 ini turun, salah satunya adalah karena banyaknya masyarakat yang menyatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak mempunyai pemikiran yang sama, karena Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, pastinya Allah memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Sehingga mudah-mudahan kita yang hadir di sini harus yakin bahwa bank syariah telah sesuai dengan kaidah syariah. Nanti mungkin akan berkembang dari bapak dan ibu. Kalau memang sudah syariah, kenapa implementasinya kadang-kadang belum sesuai dengan kaidah syariah? Nah, nanti ini akan menjadi subjek diskusi kita bersama. Tapi yang terpenting adalah jangan kita memiliki pendapat bahwa konvensional itu sama dengan syariah. Karena kalau kita memiliki pendapat itu, khawatir kita akan sama pemikirannya dengan orang-orang jahiliyah ketika surat Al-Baqarah 275 itu diturunkan kepada Rasulullah. Sebagai perkenalan, mungkin Bapak dan Ibu mohon izin agar kami dapat menyampaikan dulu sekelumit. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak kenal, khawatir Bapak dan Ibu hanya mendengar dari orang-orang tentang Bank NTB Syariah. Alhamdulillah Bank NTB Syariah saat ini sudah jauh berbeda dengan bank daerah pada saat memakai title Bank NTB dengan platformnya konvensional. Kalau dulu pada saat kita konversi, mungkin karakter-karakter yang lebih banyak Bapak dan Ibu lihat adalah karakter-karakter dengan pola-pola atau platformnya konvensional. Tetapi sekarang sejak kami berkonversi, spirit kami berubah 180 derajat. Kalau berubah 360 artinya nggak berubah, karena dia balik lagi ke posisi semula. Tapi saya sampaikan bahwa sejak kami berkonversi, insya Allah kami sudah berkonversi 180 derajat. Artinya kita memulai dengan pola dan platform yang baru, dan mudah-mudahan spirit kita ini diberkahi oleh Allah SWT dan juga dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat NTB. Pada saat kami berkonversi, aset kami saat itu tercatat sebesar 7 triliun. Saat ini posisi April, alhamdulillah aset kami tercatat 11,4 triliun. DPK kami pada saat konversi tercatat 4,9. Saat ini posisi di April tercatat 8,4 triliun. Pembiayaan kami tercatat 4,8. Saat ini 6,8 triliun. Artinya dalam kurun waktu menginjak tahun ketiga kami berkonversi, masyarakat Nusa Tenggara Barat sudah lebih percaya kepada kami. Dalam kurun waktu hampir 3 tahun, pertumbuhan portfolio kami hampir 2 kali lipat. Ini masih ada pertanyaan, apakah bank konven sama dengan syariah atau bank syariah sama dengan konven? Apalagi kalau kita semua sudah punya pemahaman bahwa bank syariah itu mutlak berbeda dengan bank konvensional. Jadi kalau saya gambarkan, jauh sekali bedanya antara bumi dan langit. Allah tidak pernah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu tidak mungkin syariah sama dengan konvensional. Nanti kita diskusikan kenapa saya punya keyakinan seperti itu, dan mungkin kenapa masyarakat masih punya keraguan. Nanti saya akan sampaikan kenapa
kita punya tantangan seperti itu dan bagaimana supaya tantangan ini bisa kita hadapi bersama. Tapi tantangan seluruh umat muslim untuk menjadikan bank syariah ini menjadi berbeda dengan bank konvensional. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bank NTB Syariah sejak dia berkonversi. Kalau sebelumnya hampir 95% dari portfolio kami fokus kepada ASN dan Pemda. Dulunya sebelum kami berkonversi. Tapi saat ini sudah bergeser. Walaupun belum sepenuhnya, tapi pergeseran ini sudah luar biasa. Kalau dulunya 95% ini basisnya adalah ASN, saat ini basis dari kami sudah bergeser menjadi 83%. Artinya 17% dari nasabah kami sudah mulai masuk dari masyarakat NTB. Sudah mulai kami tidak fokus lagi kepada ASN dan Pemda. Kami tidak meninggalkan karena itu adalah captive market dan itu akan menjadi salah satu bumper kami untuk bisa tumbuh ke depannya. Yang kedua, dari sisi penyaluran pembiayaannya pun juga demikian. Kalau dulunya 98% itu adalah portfolio ASN dan Pemda, sekarang portfolionya sudah bergeser 85-15. Artinya ASN tidak berkurang, tapi yang non ASN-nya ini jauh bertambah. Kalau tadi kami sampaikan 98%, saat ini tinggal 85%. Tidak berkurang, bertambah, tetapi yang non ASN-nya ini justru bertambahnya berlimpah-limpah. Kemudian dari sisi transaksi, ini sekaligus kami sampaikan supaya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan layanan kami. Adanya pertanyaan bank syariah sama dengan konven, kurang lebihnya karena melihat sistem-sistem yang ada di bank syariah kok relatif tidak berbeda dengan sistem-sistem yang dipakai dengan konvensional. Mohon maaf, saya sampaikan ilustrasinya seperti ini. Suatu ketika Bapak dan Ibu sedang berada di restoran, ya, sedang berada di restoran, kemudian makan. Kemudian datanglah orang bule, duduk mejanya di sampingnya, berdampingan dengan Bapak dan Ibu, gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu mendengar yang mereka pesan. Mau pesan makanan apa? Oh, saya pesan nasi goreng, ya. Kemudian ketika ditanya, Bapak mau pakai daging apa? Saya daging sapi saja. Ketiga, ketika mereka pesan minuman, mereka hanya minum es teh, bukannya dia minum bir atau minuman yang beralkohol. Disinilah kadang-kadang persepsi kita mulai terbentuk. Kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa orang bule itu pasti makannya yang haram, minumnya pastinya non haram, pasti persepsi itu akan terbentuk bahwa orang bule itu nggak mungkin masuk ke dalam Islam menjadi muamalah. Tapi begitu dilakukan, pesannya bukan pesannya yang haram, tapi yang halal. Minumnya pun juga bukan yang haram, tapi yang halal. Begitu Bapak dan Ibu tertarik, ketika Bapak dan Ibu saksikan mereka mau makan, mereka bacanya Bismillah. Nah, inilah yang membedakan persepsi kita. Masyarakat hanya melihat kita dari kulit luarnya, belum melihat dalamnya, sudah memberikan satu judgement bahwa bank syariah itu sama dengan konvensional. Nah, itulah tantangan bagi kita bersama, bahwa kita harusnya bisa melihat sejauh mana bank syariah itu punya koridor dalam melakukan aktivitas. Baik, kami bank syariah, tapi kami nggak kalah keren. Kami bank syariah hampir sebagian besar dan seluruhnya tidak kalah kerennya dengan bank konvensional. Hanya saja masyarakat yang mempersepsikan
bahwa kami bank syariah tertinggal jauh dengan bank konvensional. Sebutkan layanan apa yang tidak ada di bank syariah? Semuanya ada. Dan sebaliknya, justru di konvensional tidak ada produk yang ada di syariah. Jadi terbalik. Kalau masyarakat bilang produk bank syariah ini terbatas, tapi sungguhnya itu tidak terbatas. Justru produk-produk konvensional ini yang terbatas. Sekarang kita lihat sebagai salah satu contoh saja. Ketika kita bicara tentang produk simpanan, syariah itu sangat berhati-hati. Dia tanyakan seluruh dari dana masyarakat ini, Bapak mau dibagi hasil atau dititip? Kenapa itu dilakukan? Supaya kita bisa memastikan bahwa nasabah ini nanti akan ditempatkan di dalam pooling dana yang mana. Demikian pula dengan pembiayaan. Pada saat mau mengajukan pembiayaan, ditanya, Bapak tujuannya untuk apa? Jangan sampai keliru. Ibarat kata ini adalah orang sakit, kita adalah dokternya. Ada pasien datang, kita nggak tanya, langsung kita kasih resep. Sakitnya flu, kita kasih sakitnya apa? Kalau flu yang berbeda 180 derajat apa ya? Kanker. Sakitnya flu, kita kasih obat kanker. Begitu ditebus, resepnya mahal, nggak cocok. Jadi ketika ada pembiayaan, kita tanya tujuannya untuk apa? Oh, saya mau beli rumah. Oh Pak, kalau Bapak mau beli rumah, maka kita mempergunakan akadnya adalah jual beli Pak. Oh, saya untuk usaha. Oh, kalau Bapak untuk usaha, maka akad yang akan kita lakukan adalah partnership, kerjasama, dan lain sebagainya. Justru syariah itulah sangat-sangat mengedepankan kepentingan daripada nasabah. Berbeda dengan konvensional. Bapak mau ngapain? Mau beli rumah? Kasih uang. Bapak mau ngapain? Mau ini? Kasih uang. Bapak mau ngapain untuk ini? Kasih uang. Di mana boleh jadi konsep konvensional ini boleh jadi bisa terjadi adanya penggunaan pembiayaan yang berbeda dengan tujuan, yang akhirnya akan menyebabkan suatu nasabah itu menjadi terasa bebas. Ya, kami nggak kalah keren dengan bank konvensional. Bank konvensional punya mobile banking, kami punya kok. Ada nggak yang mau didemokan sekarang? Ada nggak? Siapa yang punya rekening di Bank NTB Syariah? Saya demokan sekarang. Selain pegawai, yang punyanya hanya di bank konvensional. Siapa? Ada? Yang hanya punya di bank konvensional. Ada? Yang belum punya bank syariah? Ada? Semuanya sudah syariah ya? Alhamdulillah. Kami doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, seluruh keluarganya, seluruh kerabatnya, seluruh tetangganya tidak ada yang memiliki bank konvensional. Amin. Ya. Karena ini menjadi tanggung jawab dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendakwahkan kepada tetangga-tetangga dan saudara-saudara. Amin. Kami punya mobile banking kok. Kami punya internet banking. Kami punya layanan transaksi non tunai, kris dan lain sebagainya. Yang itu semua nggak kalah keren dengan bank konvensional. So pertanyaannya, ketika ada produk yang halal, kaidahnya fikihnya seperti ini. Ketika kita ingin memanfaatkan sesuatu dan tidak ada yang halal di tempat tersebut, kita sudah cari dan lain sebagainya yang halal, maka kaidahnya adalah kita bisa pakai di barang. Tapi ketika sudah ada barang yang halal, maka kaidahnya barang yang ini akan menjadi halal. Sama. Ketika sudah ada bank syariah, maka bank konvensional akan menjadi halal. Nah, ada juga nih bagian Bapak dan Ibu dan masyarakat pernah mendengar. Kan kalau haram itu kalau saya dapat bunga, gitu kan? Saya kan
nyimpennya nggak dapetin bunga. Saya nggak dapetin bunga. Bunganya nggak saya makan. Saya dapetin bunga di sini. Begitu saya lihat ada cetakan, saya dapat bunga segini, saya ambil, saya keluarkan, nggak akan saya makan, gitu ya. Nanti itu menjadi subjek diskusi kita. Kemudian soalnya tersisa 10 menit untuk presentasi. Nah, tantangan ke depannya 10 kali 5 Pak Dirut. ya, 10 kali 5. tantangannya adalah sekarang menjadi tantangan kita bersama. Jadi kalau misalkan kita melihat ada sesuatu yang berbeda tentang bank syariah, jangan kita menghujat bank syariah. Malah sebaliknya, kita bantu bank syariah ini untuk bisa menjadi lebih syariah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku berbuat kebaikan, maka sesungguhnya hambaku itu berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi ketika ada seorang mu'alaf, sholatnya salah, bacaannya salah, kewajiban kita adalah membenarkan sesuai dengan kaidah yang benar. Sama, ketika kita mendengar bahwa implementasi di perbankan syariah itu belum sesuai, bukannya kita tinggalkan, dan kita kembali ke bank konvensional, salah. Bukannya kita tinggalkan, tetapi malahnya kita sampaikan. Nah, saya bersyukur forum ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu asbab supaya perbankan syariah di NTB ini menjadi lebih besar. Bapak dan Ibu, saya bicara tentang perbankan syariah. Saya menyampaikan materi ini bukan berarti mempromosikan Bank NTB Syariah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rizkinya kepada masing-masing hamba. Tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah berkurang, dan tidak akan pernah salah. Sehingga ketika kami mendakwahkan seperti ini, kami yakin pada saat ada masyarakat yang dia menggunakan jasa perbankan syariah selain Bank NTB, kami tetap akan dapat kebaikan. Jadi jangan sampai masyarakat atau Bapak dan Ibu pada saat kami menyampaikan ini, gitu ya, ingin bahwa produknya Bank NTB Syariah dipergunakan. Tidak, tujuan kami adalah ingin menyampaikan bahwa perbankan syariah itu modern, perbankan syariah itu berkah, perbankan syariah itu sesuai kaidah dan lain sebagainya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin berjuang bersama meningkatkan ekonomi NTB, basisnya adalah kepada pembangunan, basisnya kepada masyarakat NTB, maka dukunglah Bank NTB Syariah untuk menjadi agent of development di negerinya sendiri. Sampai dengan saat ini, perkembangan market share kami luar biasa. Kalau pada tahun 2018, aset kami market share-nya adalah 14%. Saat ini market share kami sudah menyentuh 18,5%. DPK kami sebelumnya 17%. Saat ini sudah 25% dari portfolio yang ada di NTB. Dari seluruh portfolio yang ada di NTB, kami punya 20/5%. Kalau digabung dengan bank syariah lainnya, totalnya sudah 32%. Karena bayangkan, kalau total portfolio syariahnya sudah di atas 50%, bahkan bisa menginjak 60-70%, kita doakan bersama. Mudah-mudahan NTB akan bebas riba. Pemerintahnya bisa menggenapkan dengan kebijakan bahwa di NTB berlaku bank syariah, persis seperti biasa. Harapan saya, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini mungkin 5-10 tahun ke depan bisa terrealisir, dan mudah-mudahan NTB ini akan bebas riba. Ada salah satu hadis, apabila di dalam satu masyarakat berkembang riba, maka sesungguhnya masyarakat itu sudah membuka pintu azab bagi
Allah. Nah, kalau kita berharap riba ini hilang, mudah-mudahan Allah akan ridho kepada NTB. Yang tadinya gersang disuburkan, yang tadinya kering diairkan, yang tadinya nggak subur disuburkan, yang tadinya nggak berkah menjadi lebih berkah. Mungkin itu saja sebagai pembuka, karena bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Nah, apabila ini bisa kita lakukan, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi interaksi. Saya juga baru sekitar 10 tahun menjadi mu'alaf syariah. Sebelumnya 20 tahun saya di Jahiliyah. Saya banyak memberikan masyarakat pembiayaan haram, dan mudah-mudahan saya bertobat. Sejak tahun 2011 saya mencoba untuk mengejar ketertinggalan saya di era Jahiliyah itu dengan berdakwah seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan pembangunan syariah yang ada di NTB. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama PT Bank Indonesia Syariah. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Bapak Direktur Utama PT Bank Indonesia Syariah. Tadi sebelum acara ini dimulai ada satu pertanyaan Bapak Direktur dari Pak dosen. Pertanyaannya ini kurang lebih seperti ini. Apa dampak makro dan mikro perbankan syariah bagi lapisan masyarakat dan pembangunan regional terhadap pembangunan regional? Baik, kami persilahkan untuk membuka sesi pertanyaan bagi Bapak Dr. Ridwan. Kami persilahkan.